Halo, perkenalkan saya Marcelina. Saya sangat senang sekali untuk menjadi guru kimia kalian di tahun ini. Menurut orang, saya itu ceria, humoris, dan bersahabat. Saya bangga karena terpilih untuk menjadi rekanmu dalam mempelajari kimia di SMA Kristen Kaum Kudus Jayapura. Kalian orang hebat, punya potensi, dan saya siap untuk mengoptimalkannya bersama dengan kalian. Latar belakang pendidikan saya S1 jurusan Kimia FMIPA Universitas Cendrawasih. Saya berharap bisa bekerja sama dengan kalian semua di semester ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur karena masih diberikan kesempatan saat ini untuk kita belajar kimia bersama. Buku sangat senang sekali boleh menjadi partner kalian di tahun ini dengan siswa-siswi yang sudah terpilih untuk berada di kelas 10 MIA SMA Kristen Kaum Kudus Jayapura. Ya, pertemuan kita pertama ini, Bu Guru sangat ingin untuk mengajak kalian bersama-sama kita mengenal lebih jauh apakah itu ilmu kimia. Ya, sebagai pengantar, mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Awasilah anak Anda saat menggunakan hand sanitizer. Seorang bocah berusia 6 tahun terbakar saat bermain masak-masakan sambil menggunakan hand sanitizer. Akibatnya korban mengalami luka bakar serius di tangan dan kaki. Naas nasib bocah berusia 6 tahun ini. Pasalnya Farhan menjadi korban luka bakar di desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian berawal saat korban bersama dengan teman-temannya sedang bermain masak-masakan menggunakan hand sanitizer. Saat api dinyalakan, api langsung menyambar korban yang tengah menggunakan hand sanitizer. Akibatnya korban mengalami luka bakar serius di tangan dan kaki. Korban langsung dibawa ke rumah sakit guna perawatan intensif. Iya, katanya pulang gitu. Terus saya pulang, tahu-tahu tuh bajunya udah bolong di bagian pinggang. Terus ditidurin di atas bale, kakinya ngangkat, itu kulitnya nempel di celana. Saya sobek celananya, udah tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Kasus ini masih diselidiki petugas kepolisian Polsek Muara Gembong. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Tadi adalah satu cuplikan peristiwa dari begitu banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kimia. Sebenarnya yang kita alami, yang kita lihat, yang kita lakukan, semua berkaitan dengan ilmu kimia, gitu ya. Bu Guru sangat berharap dengan mempelajari dan lebih kenal lagi apakah itu ilmu kimia dan kita semakin mencintai ilmu kimia, maka kita akan melihat suatu masalah itu dari sudut-sudut pandang secara ilmiah. Oke, kalau saat ini ditanyakan apakah itu ilmu kimia, pasti jawabannya sangat beragam ya. Kenapa? Karena setiap kita sangat bervariasi. Cara pandang kita terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Kita tuh unik satu dengan yang lainnya. Diciptakan Tuhan sungguh sangat luar biasa, spesial, berbeda. Kalau misalkan contoh, apakah ini? Ada yang Bu Guru tanyakan, apakah benda ini? Maka ada sebagian orang katakan bahwa ini spidol. Tapi untuk orang yang lain katakan ini mungkin bukan spidol. Ini mungkin alat untuk menulis. Jadi dia tidak mengerti apa kata spidol begitu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu adalah benda tajam, bisa melukai, bisa juga. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu adalah alat yang beracun, bisa juga. Jadi banyak sekali pendapat atau pandangan orang terhadap sesuatu. Sekarang kalau misalkan ditanya apakah itu ilmu kimia, maka biasanya orang berpikir, jadi waktu dulu juga Bu Guru berpikir apakah itu ilmu kimia sebelum mempelajari ilmu kimia ya. Bu Guru berpikir itu pasti menakutkan, menyeramkan, berbahaya, jangan dekat-dekat gitu ya. Sesuatu yang berbahaya. Tapi apakah memang seperti itu? Tapi sampai saat ini Bu Guru yakin masih ada juga yang berpikir bahwa ilmu kimia itu berkaitan dengan sesuatu yang berbahaya, danger. Kemudian
ilmu kimia juga ada yang berpikir secara langsung bahwa itu adalah kerjanya orang-orang di laboratorium berkaitan dengan eksperimen, percobaan. Orang-orang yang berkutat-katit gitu ya, bekerja lama meneliti sesuatu di dalam laboratorium. Kemudian ada juga yang berpikir tentang, wah ilmu kimia itu pasti berkaitan dengan obat-obatan, dengan bahan kimia, dengan penyakit, dengan pengobatan, dokter, rumah sakit, dan lain-lainnya. Apakah memang hanya seperti itu ilmu kimia? Sebenarnya bahan-bahan yang kita katakan berbahaya, ternyata itu juga bermanfaat buat kita, gitu ya. Seperti obat, bisa dikatakan mungkin bisa membahayakan tubuh. Iya bisa, kalau digunakan dengan kadar atau dosis yang berlebihan. Sama halnya kalau misalkan kita katakan sabun itu mengandung bahan kimia. Iya benar, tapi sabun itu dapat digunakan untuk membersihkan kotoran pada pakaian. Kemudian bisa dikatakan juga kecap itu dimakan sehari-hari, dikonsumsi sehari-hari bisa membahayakan tubuh. Iya, karena bahan kimia itu terkandung di dalam kecap. Tapi tanpa kecap rasanya juga kurang enak makanan tertentu begitu ya, seperti sate contohnya. Jadi pandangan orang tentang ilmu kimia berkaitan dengan bahan kimia, laboratorium, sesuatu yang membahayakan itu tidak salah, tetapi belum lengkap, informasi yang diperoleh itu belum lengkap. Karena apa? Karena ilmu kimia itu sebenarnya menyangkut secara keseluruhan. Jadi secara komprehensif, orang katakan seperti begitu ya, menyeluruh. Jadi ilmu kimia berbicara secara menyeluruh suatu hal. Dan ilmu kimia itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia selalu berinteraksi atau berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Kalau di sini contohnya ada gambar, misalkan ada dengan ilmu sosial, geografi mungkin, biologi, kemudian ada fisika, matematika, gitu ya. Selalu berinteraksi. Jadi ada hubungan timbal balik pembelajaran antara ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa ilmu kimia merupakan ilmu yang inti. Ilmu inti. Wah, saya senang sekali ya ilmu kimia dikatakan ilmu inti. Kenapa? Karena ilmu yang lainnya juga itu mereka akan mempelajari bidang mereka secara khusus, tapi pasti akan bersinggungan dengan ilmu kimia. Jadi sebenarnya boleh dikatakan bahwa ilmu-ilmu ini saling berkolaborasi. Tidak dapat berdiri sendiri. Ya. Kita akan lebih mengenal lebih jauh tentang ilmu kimia itu seperti apa. Oke, kalau saat ini Bu Guru menggambarkan, jadi di sini ada gambar sebuah rumah, kemudian ada pagarnya, ada halamannya, begitu ya, halaman depan dan halaman belakang gitu, walaupun nggak kelihatan gitu ya. Kita berasumsi bahwa dia ada halaman belakang, kemudian ada rumah-rumah lainnya di belakangnya gitu. Jadi ilmu kimia atau dunia tentang kimia ini bisa diilustrasikan seperti sebuah rumah, sebuah wilayah di dalam pekarangan ini. Orang awam bisa melihat atau menilai ilmu kimia itu hanya sebatas yang tampak, yang mereka rasakan, atau pengalaman di dalam kehidupan mereka. Itu dari luar pagar ini saja yang terlihat. Tapi, Bu Guru ingin mengajak kalian, Bu Guru yakin dan percaya bahwa kalian tidak secara kebetulan boleh ada di kelas 10 MIA SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kalian pasti sudah ditentukan dan dipilih, boleh ada di kelas ini. Dan diberikan kesempatan untuk bisa menggali lebih dalam lagi tentang ilmu kimia. Bu Guru ingin mengajak kalian ke dalam dunia kimia ini secara pelan. Kita akan mulai berdiri di depan pagar, kita mulai membuka pagar rumah ini, dan kita masuk ke dalam pekarangan. Di kelas 10 ini, kita akan mulai mempelajari ilmu kimia mulai dari pekarangan. Jadi gambaran secara umum dulu. Kemudian pada kelas 11 nanti kita akan masuk ke dalam rumahnya, ke dalam intinya. Isinya apa saja, berbicara tentang apa saja. Kalau di rumah ada ruang tamu, ada dapur, dan lain-lainnya yang menjadi tempat untuk manusia itu bisa bertahan di dalam itu, kita akan pelajari pada kelas 11. Kemudian pada saat kelas 12 nanti, kita akan melihat bagaimana penerapannya di dalam kehidupan. Kita akan masuk, terobos, keluar dari rumah, dan berinteraksi dengan dunia yang lainnya. Dunia lain, dunia luar kali, bukan ya.
Jadi berinteraksi dengan masyarakat, dengan warga di sekitar rumah-rumah yang lainnya. Oke, apakah kalian sudah bersemangat untuk mempelajari ilmu kimia? Sudah siap? Bu Guru siap. Dan kalian juga Bu Guru yakin sudah siap. Oke, ilmu kimia berdasarkan buku yang Bu Guru baca, ilmu kimia dapat dikatakan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Ya, di sini ada kata materi yang Bu Guru berikan warna latar belakang biru ya. Kenapa? Karena kata ini adalah kata kunci, keyword di dalam ilmu kimia. Sehingga ilmu kimia ini bisa diartikan sebagai ilmu tentang materi. Ilmu tentang materi. Materi menjadi keyword kita itu apa? Wah, bertambah lagi ya istilah. Jangan takut. Ini adalah kita sendiri gitu ya. Jadi materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya apa? Contohnya Bu Guru. Bu Guru adalah suatu materi. Kenapa? Bu Guru bisa terukur massanya. Berapa kilogram. Dan juga Bu Guru menempati ruang gitu ya. Contoh yang lain lagi apa? Kalian, rambut, tangan, kaki, mata kita, kemudian handphone kita, kemudian buku, baju, tas, sepatu, rumah kita, tanaman. Wah, ternyata semua yang ada di dekat kita, yang bisa kita lihat, dan bahkan diri kita sendiri, itu adalah materi. Jadi secara keseluruhan ilmu kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kita dan dunia kita, lingkungan kita, sekitar kita. Nah, menarik ya. Jadi kita mempelajari tentang diri kita. Jika kita semakin kenal tentang ilmu kimia, berarti kita dapat melihat diri kita dengan lebih baik lagi. Dan melihat lingkungan kita juga dengan lebih baik. Dan juga tentunya bisa memperlakukan orang lain dan lingkungan dengan lebih baik. Oke, di sini dikatakan bahwa ilmu kimia itu mempelajari tentang struktur, sifat, perubahan, dan energi dari si materi ini. Struktur itu apa? Kalau tadi contoh gambar yaitu rumah itu kan terlihat bangunannya bagus dari luar gitu ya. Kemudian ada bagian ujungnya yang tajam, kemudian ada jendela, terus ada rumah yang bentuknya mungkin memanjang, ada yang kotak gitu ya. Bentuk bangunan itu tidak lepas dari struktur bangunan di dalamnya. Jadi struktur itu yang membentuk suatu bangunan itu boleh terlihat. Dan struktur itu juga bisa menyebabkan atau menjadi ciri khas suatu bangunan itu terhadap yang bangunan yang lain. Jadi menjadi pembedanya. Kalau contoh materi, contohnya itu misalkan air. Air, Bu Guru tahu, kalian pasti sudah tahu rumus molekulnya. Karena dari SMP dan dari buku-buku ataupun media yang lain, kalian tahu yaitu air yaitu H2O. H2O kalau dikatakan strukturnya itu apa? Strukturnya kita bisa melihat bahwa air itu tersusun dari 2 molekul H dan 1 atom O. Kita akan melihat H dengan O itu terikatnya seperti apa? Apakah dia bentuknya lurus ataukah bentuknya bengkok? Bentuk struktur yang terbentuk dari suatu materi ini akan menyebabkan atau membedakan dia dengan materi yang lain. Kenapa? Karena struktur itu membuat sifatnya menjadi berbeda lagi. Gitu ya. Kemudian sifat materi. Kalau sifat materi kita melihat secara kimia, sifat kimia berarti apakah air ini mudah mengalami oksidasi, mudah bereaksi dengan oksigen, apakah air mudah terbakar, apakah air mudah mengalami korosi, gitu ya. Jadi reaksi-reaksi kimia yang terjadi berkaitan dengan air itu, kita akan melihat di dalam ilmu kimia ini. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi ini ada 2 jenis, yaitu ada perubahan secara fisik dan perubahan secara kimia. Kalau perubahan secara fisik, itu berarti berkaitan dengan fisik, berarti ya fisik kita. Fisik berarti yang tampak, yang bisa terlihat. Kita melihat contohnya seperti air. Air mengalami perubahan wujud atau bentuk
yaitu dari cair menjadi padat, kemudian padat menjadi gas, gas juga bisa menjadi cair gitu ya. Itu hanya secara fisik terlihat. Contoh seperti kayu, mungkin kayu dipotong atau lilin itu meleleh, itu adalah contoh perubahan secara fisik. Bentuknya saja yang berubah, tetapi isinya tetap sama, komposisinya tetap sama. Air tetap air, kayu tetap kayu, dan lilin tetap lilin, walaupun lilin itu meleleh. Itu perubahan secara fisik. Kemudian kalau perubahan secara kimia, berarti ada reaksi kimia yang terjadi. Dan perubahan itu menghasilkan sesuatu, zat yang baru, yang sifatnya tidak sama dengan zat sebelumnya. Contohnya kayu. Kayu kalau dibakar akan menghasilkan, ya benar, arang. Kayu menghasilkan arang. Apakah arang itu sama dengan kayu? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena sifat dari arang dan kayu itu sudah sangat berbeda. Komposisi atau struktur senyawanya juga sudah sangat berbeda. Jadi, itu mengalami reaksi kimia, terjadi perubahan secara kimia. Kemudian energi yang menyertai perubahan. Di dalam perubahan tadi pasti ada energi, ada kalor yang dibutuhkan atau yang dilepaskan. Dan ini akan kita pelajari. Nah, berarti ini berkaitan juga dengan ilmu yang lain ya, ilmu fisika. Oke, itu sepintas lalu tentang ilmu kimia. Kita akan lebih mengenal lagi. Kita lihat, Bu Guru melihat dari sumber di internet, yaitu dari superproof.co.id, ditulis tentang alasan mengapa kita harus mempelajari kimia. Jadi ada beberapa poin, seharusnya 10, tapi ini kayaknya kurang 1. Oke. Oke, kita akan melihat apa sih manfaat belajar kimia. Bu Guru melihat dari sumber superproof.co.id tentang 10 alasan kenapa kita harus mempelajari kimia. Alasan yang pertama, yaitu kita dapat memahami dunia di sekitar kita, di sekitar Anda. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang terjadi, contohnya yang tadi, yaitu bocah bermain dengan hand sanitizer sehingga terbakar. Kita akan melihat bahwa, wah, kenapa ya hand sanitizer itu bisa menyebabkan anak itu menjadi terbakar? Kita harus berpikir secara ilmiah, mencari tahu, mulai muncul penasaran, dan akan membuat kita mencari tahu apa sebenarnya itu. Oh, hand sanitizer itu mengandung apa? Ada zat apa di dalamnya? Di dalam itu ada alkohol, ya benar. Alkoholnya sekian persen, berapa persen? Oh, ternyata alkohol itu bisa kita selidiki alkohol itu bisa mudah terbakar. Sehingga kalau dia berdekatan dengan titik api bisa mengakibatkan nyala api, gitu ya. Ya, ini juga bisa membuat kita menjadi lebih mengerti bahwa bagaimana cara penyimpanan hand sanitizer, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kemudian kita akan melihat berapa komposisi alkohol di dalamnya, apakah kalau kadar alkoholnya lebih tinggi menjadi lebih aman ataukah tidak, gitu ya. Ilmu kimia yang kalian pelajari itu akan membantu kalian melihat lingkungan kalian dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang Anda beli. Ya, seperti hand sanitizer tadi, kita akan lebih cukup pengetahuan untuk bisa memilih hand sanitizer mana yang baik dan aman untuk kita gunakan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa, wah, pengawet, contohnya seperti monosodium glutamat, gitu ya, itu ternyata berbahaya, jadi jangan kita gunakan, walaupun bisa membuat masakan kita menjadi lebih enak. Tapi setelah kita tahu dampaknya, ya kita menjadi membatasi diri untuk tidak membeli hal itu. Kemudian kita bisa melihat bahwa mungkin makanan yang terlalu tajam warnanya itu membuat kita muncul penasaran, wah ini pakai pewarna apa? Makanan atau tekstil? Karena pewarna tekstil hasil yang didapatkan lebih tajam warnanya dibandingkan untuk makanan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menjadi koki yang lebih baik. Ya, untuk kita yang sudah mengerti ilmu kimia, kita tahu mana yang baik untuk makanan, mana yang tidak baik untuk makanan,
bahan pengawetnya apa, komposisinya apa. Kemudian itu akan membantu kita sebenarnya untuk bisa menjadi chef yang baik ya. Kita tahu reaksi yang terjadi, misalkan kalori yang dihasilkan jika diolah dengan menggoreng atau merebus atau mengukus, memanggang, itu akan membantu kita untuk memilih apakah hidup sehat atau tidak, gitu ya. Dan yang paling baik yaitu hidup sehat. Kemudian bisa memudahkan kita untuk menemukan pekerjaan. Kenapa? Karena ilmu kimia ini tadi dikatakan bahwa berkolaborasi juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Banyak yang dipelajari, banyak ilmu terapan dari ilmu kimia. Sehingga ini akan membantu kalian untuk memilih pekerjaan karena sangat luas bidang-bidang yang dapat terkait dengan ilmu kimia. Kemudian memahami fisika dan biologi. Nah, ini dia. Kalau selama ini kalian memikirkan bahwa fisika itu sangat susah atau biologi juga sangat susah, ini ada caranya. Yaitu bagaimana cara bisa mempelajari fisika dan biologi? Jawabannya, pelajari ilmu kimia. Kenapa? Karena ilmu kimia ini selalu terkait juga dengan fisika dan biologi. Kalau ingin lebih baik dalam fisika dan biologi, caranya belajar ilmu kimia. Kemudian, dapat mengasah otak dan tangan Anda. Kalau mengasah otak, ya tentu, karena kita ilmu kimia berkaitan dengan konsep-konsep, tapi juga berkaitan dengan angka. Kita kan berpikir, menghitung, mengutak-atik, mengasah otak kita. Tetapi selain otak, tangan kita juga dilatih untuk boleh terampil diolah. Kenapa? Karena ilmu kimia termasuk ilmu yang membutuhkan pengujian terhadap konsep kebenarannya, faktanya seperti apa. Jadi harus ada diimbangi dengan praktikum, percobaan-percobaan untuk menguji kebenaran suatu konsep. Jadi terampil. Kemudian, mengapa kita harus mempelajari kimia? Yaitu bisa bersenang-senang. Kenapa ya bersenang-senang? Ya bisa. Setelah kita tahu batasan-batasan penggunaan bahan kimia atau zat-zat yang menurut orang berbahaya, itu bisa menjadi menyenangkan buat kita. Karena kita mengerti batasannya. Kita tahu kemampuan zat itu, begitu ya. Contohnya, misalkan membuat percobaan gunung api menggunakan asam cuka dan juga dengan soda. Kemudian diberikan pewarna. Wah, ini kan memunculkan warna yang sangat menarik dan bisa memunculkan minat seseorang untuk mempelajari lebih jauh tentang dunia sains dengan ilmu kimia ini, gitu ya. Banyak sekali kemudian bisa melihat bagaimana pencampuran asam dan basa menghasilkan warna yang berbeda. Kemudian bisa melihat bahwa ternyata ada tanaman yang menghasilkan warna yang berbeda di tingkat keasaman tanah yang berbeda juga, gitu. Kita kan bisa menemukan hal-hal yang menyenangkan setelah kita mempelajari ilmu kimia. Kemudian memahami berita. Ya, berita yang muncul akan membuat kita menanggapi sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Contohnya, misalkan tentang berita tadi, hand sanitizer. Kita akan melihat bahwa untuk kalian yang sudah mempelajari ilmu kimia, pasti akan memfokuskan diri kepada kalian akan mengobservasi atau mengevaluasi berita itu dengan cara yang berbeda. Orang lain mungkin melihat itu, wah ini kesalahan ini, ibunya, wah ini karena kenakalan ini. Ya, untuk kalian yang sudah mempelajari ilmu kimia, mungkin akan langsung berpikir, wah kenapa ya bisa begitu? Wah, apa yang menyebabkan sehingga hand sanitizer itu bisa membakar seseorang? Ya, jadi fokusnya akan menjadi berbeda. Kita akan melihat lebih luas, bukan seperti yang lainnya, yang langsung menilai sesuatu dengan yang secara umum, gitu ya. Kemudian kita akan menjadikan dunia lebih baik. Ya pasti akan menjadikan dunia lebih baik. Karena apa? Karena kita sudah mengenal lebih banyak, kaya akan informasi, kaya akan pengetahuan tentang banyak hal, dan ini akan membantu kita membuat diri kita menjadi lebih baik dan juga menjadikan lingkungan kita juga menjadi lebih baik, sehingga dunia kita menjadi lebih berbeda, lebih indah. Oke. Nah, ini ada project. Jadi untuk pembelajaran kali ini,
cukup untuk boleh mengenal, hanya cukup ya, cukup untuk mengenal ilmu kimia itu seperti apa dulu. Jadi kita sudah mulai masuk untuk membuka pagar rumah kita, pagar rumah kimia, kita sudah ada di pekarangannya sekarang. Ya, Bu Guru ingin kalian untuk mengeksplor lebih jauh lagi ilmu kimia dengan melakukan pengamatan. Jadi kalian seolah sebagai ilmuwan eh, muda yang melakukan observasi di mana di dalam rumah kalian sendiri. Bu Guru ingin kalian melakukan observasi, mengeksplorasi terhadap lingkunganmu di dalam rumah, yaitu melakukan apa? Mencari 10 benda yang berkaitan dengan ilmu kimia. Kalian carilah 10 benda di dalam rumah kalian yang kalian bisa eksplor lebih jauh lagi, gali lebih dalam informasi seluas-luasnya tentang benda tersebut secara kimia. Artinya apa? Strukturnya, sifatnya, perubahannya, reaksinya, carilah. Banyak sumber yang bisa kalian dapatkan, gitu ya. Setelah itu, hasil penemuan kalian dibuat di dalam bentuk video secara kreatif. Bagaimana cara kalian membuat video? Bu Guru berikan kebebasan kepada kalian. Buatlah video sekreatif mungkin, seolah kalian sebagai seorang ilmuwan, penemu, gitu ya. Ilmuwan yang ingin menceritakan bahwa inilah 10 benda-benda kimia yang ada di sekitar Anda, kalian, dan ini akan memunculkan minat untuk orang lain. Oh, ternyata kimia itu sangat dekat dengan kita, dan kimia itu bermanfaat dan berguna juga dalam kehidupan kita, gitu ya. Durasinya jangan terlalu lama, maksimal 5 menit itu sudah cukup. Waktu untuk pengerjaannya yaitu selama 2 minggu. Bu Guru berharap ini waktu cukup untuk kalian bisa melakukan observasi, kemudian kalian bisa mengumpulkan data, kemudian bisa mengolahnya sampai dengan membuat video dan mengumpulkannya. Video yang sudah kalian buat nanti akan dikumpulkan, dikirimkan ke dalam Google Classroom kita yang sudah terbentuk. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan boleh memberkati kita semua, dan dengan mencintai ilmu kimia, nantinya Bu Guru sangat berharap kita bisa lebih baik di dalam mengenal diri kita, di dalam melihat dunia di sekitar kita, dan terlebih dari itu yaitu kita akan semakin bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dan buat dalam hidup kita. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.